Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, teman-teman juga sahabat semuanya ya, dimanapun berada. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman semuanya selalu sehat walafiat dan tentunya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi teman-teman ya bersama Ani Flower Garden. Untuk kali ini kita berada di nursery-nya Mas Agus ya, di Blitar. Nah, tempatnya untuk alamatnya lebih jelasnya nanti kita akan ketemu sama pemilik kios ini, Pak Agung, dan juga kita akan nanya ya untuk kisaran harga dari Anthurium kuping gajah. Kiosnya Pak Agung ini spesifik ya, yang terbanyak adalah tanaman kuping gajah teman-teman. Dan kuping gajah itu sendiri banyak sekali ya jenisnya atau rumpun ataupun ID-nya. Nah, bagi teman-teman ya yang akan cari untuk nomor kontaknya Pak Agung ini ya. Oke teman-teman, kita akan ketemu sama Pak Agung atau Mas Agung ya. Kita ngomong-ngomong tentang cara perawatan ya, utamanya untuk tanaman Anthurium kuping gajah. Anthurium kuping gajah ini teman-teman ya, ternyata memiliki karakter yang sangat unik daunnya. Dan begitu saya sampai di kios dari Pak Agung ini, saya langsung tertarik teman-teman ya. Karena kebetulan di rumahku, di tempat tinggalku, daerah aku itu termasuk luas ya tempatnya, dan juga banyak tanaman-tanaman yang lindung seperti ini. Jadi Anthurium kuping gajah ini saya lihat ya di tempat Pak Agung ini memang berada di tempat di keteduhan ya, dan juga berada di suatu tempat yang banyak sekali tanaman-tanaman kerasnya ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada anggrek ekor tupai teman-teman, yang baru saja ini dibudidayakan ya. Dan ada juga sih tanaman-tanaman seperti ini yang paling tengah ini ya, ada Monstera King ya teman-teman ya. Ini coba kita akan nanya sekitar berapa, kisaran harga berapa untuk Anthurium kuping gajahnya ini. Selamat sore Pak Agung. Assalamualaikum. Iya, nah teman-teman, kita ketemu sama Pak Agung di sore hari ini ya. Pak Agung, ini boleh ya kita nanya-nanya tentang harganya dari masing-masing jenis Anthurium kuping gajah ini. Oh ya Pak Agung, untuk budidaya kuping gajah, Anthurium kuping gajah ini mulai tahun berapa ya Pak Agung? 19 ya. Jadi sampai sekarang ini kisaran 4 tahunan ya. 4 tahun jalan ya Pak Agung ya. Gimana suka dukanya untuk merawat dan juga memelihara budidaya Anthurium kuping gajah itu sendiri Pak Agung? Mudah-mudahan banyak sukanya ya. Suka sekali ya. Gimana ceritanya nih Pak Agung? Jadi sejak COVID itu jualan keliling. Oh gitu. Makanan keliling. Terus pulang jualan. Ada ide? Iya, ada ide beli tanaman. Tanaman sedikit. Terus ada pesanan kuping gajah, mencari kuping gajah banyak-banyaknya. Oh gitu. Ya, ada sejarahnya. Oh gitu. Sama orangnya karena COVID ya, dulu ada lockdown ya. Kebetulan orangnya nggak sengaja lewat sini yang cari itu. Iya. Masuk sini diborong semua. Alhamdulillah, masya Allah. Rezeki tidak kemana ya Pak Agung. Kecil itu diborong 40.000-an per batang, per pohon ya. Pohon kecil gitu. 40.000 ya, langsung ya. Orang dari mana itu Pak Agung? Dikirim ke Singapura. Oh, ke Singapura. Oh gitu. Jadi awal mulanya sejarahnya cikal bakalnya seperti itu ya Pak Agung. Oh ya, kalau yang di hadapan kita ini jenis Anthurium kuping gajah apa ini Pak Agung?
SP Blitar. Waduh, sulit namanya ya. Kristalinum. Ya, kristalinum aja. Iya, Sulit. bener. Kristalium itu aja nanti tetap teringat. Magnesium, Mm-mm. sama Cordetti, Mm-mm. terus ada lagi Legale, itu yang ori-ori ya. Yang ori-ori Kalau ini termasuk SP Blitar. itu ya. SP Blitar itu, Iya. SP itu bukan apa itu spesies ya, Mm-mm. tapi serat. Serat putih. Seratnya maksudnya yang berada di karakter daun ini ya Pak Agung. Ya coba kita. Oh ini. Ya memang untuk seratnya itu beda-beda. Ini ada tebel ya. Terus juga agak panjang ya Pak Agung ya. Hitam. Seperti ada bludrunya ya. Seperti ada bludrunya gitu. Jadi untuk yang bagian sini sama yang ini udah beda lagi ya Pak Agung ya. Apa Ini sama? ini Oh sama. Karena ini sudah agak gede gitu ya, besar. Jadi ini teman-teman ya, namanya tadi yang udah disebutkan Pak Agung, aku jadi lupa namanya, panjang dan namanya bagus banget, keren. SP Blitar ya. Jadi ini adalah apa tadi, serat putih? Serat putih SP Blitar gitu. Kok ada Blitarnya ya Pak Agung? Apa memang? Dari saya namakan Minahasa. Mm-mm. Mirip sama Kristalinum. Oh gitu. Oke, ya Pak Agung. Jadi inilah akhirnya dinamai SP Blitar. Iya. Tapi harganya jauh beda. Kalau yang di bagian sini sudah dewasa ya Pak Agung ya. Kalau yang ini biasa ya. Kalau yang oh iya Pak Agung, ini tadi kan belum. Kalau ada teman-teman yang nanya berapa sih harganya gitu? Masih campur ya. Harganya kisaran berapa sampai berapa? 20.000 sampai 60.000. Jadi cukup terjangkau ya Pak Agung ya. Teman-teman, ini bagus banget loh. Ini apa, SP putih ya. Ini daunnya tebal, hitam, bentuknya panjang dan seperti bludru. Ini kisaran harganya dari yang kecil sampai yang sudah agak gede seperti itu. Bukan yang ini ya teman-teman, tapi yang di sini, yang di bawah ini 20.000 sampai 60.000. Nah, saya barusan ini aja tertarik sama si Anthurium kuping gajah. Ternyata kalau banyak itu bagus banget dan memiliki karakter yang unik ya. Utamanya adalah di karakter daunnya. Nah, Pak Agung, kalau yang ini tadi dibilang biasa ya Pak Agung ya. Kalau juga SP Blitar yang ini. Oh, ini SP Blitar. Kalau yang biasa. Nah, kalau yang di rak ini adalah untuk Anthurium kuping gajah yang jenis koleksian ya teman-teman. Kalau untuk yang koleksian ini memang ada ciri khasnya gitu ya untuk karakter daunnya, dan mungkin juga untuk harganya mungkin itu merupakan harga tak biasa. Kalau untuk yang ini, untuk yang tanaman Anthurium yang di sini, ini kira-kira kisaran harganya berapa Pak Agung? Kalau yang ini 300. Ini 300 ya. Ini yang koleksian sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau ini yang unik ini Pak Agung? Ini 400. 400 ya Pak Agung ya. Ini harganya 400 ini apa karena daunnya yang unik ini ya Pak Agung ya? Anthurium barangnya yang nggak ada ya. Ini kalau jenis ini ada yang pernah disilang terus jadinya kayak apa gitu, ada nggak? Belum ada ya? Belum ada ini ya. Ini karena kelangkaannya aja ya Pak Agung ya, harganya yang mahal. Terus ada lagi koleksian yang mahal lagi, yang mana Pak Agung? Nah ini ya, daunnya ini agak kehitaman tapi tidak seperti SP putih tadi ya, SP Blitar. Ini kelam ya Pak Agung ya. Oh iya Pak Agung, untuk budidaya Anthurium kuping gajah ini apa beda untuk cara pemberlakuan atau mungkin dari media tanamnya itu sama nggak Pak Agung dengan media yang diperuntukkan untuk tanaman-tanaman hias seperti aglonema, keladi ya, dan juga tanaman-tanaman hias yang lain? Untuk Anthurium kuping gajah ini seperti apa yang digunakan untuk medianya? Kalau saya biasa pakai ini, kalau di pot ya, kalau di pot itu pakai
Mm-mm. Kompos tanah pakis cacah. Oh itu ya. Biar poros ya Pak Agung ya. Ya karena kalau terlalu terjadi pemadatan itu nanti juga tidak subur ya. Terus untuk penyiraman, karena ini kan tempatnya teduh gitu ya, dingin sejuk, itu untuk penyiraman anthurium kuping gajah ini berapa kali sehari atau tergantung ya. Kalau hujan juga enggak harus disiram ya. Sekali. Kuping gajah agak baiknya kalau nggak jarang-jarang disiram aja. Oh gitu. Terlalu sering disiram nanti hasilnya juga. Oh justru kering ya Pak Agung ya. Oh gitu. Iya. Oh ya Pak Agung, barangkali nanti ada pemirsa atau barangkali teman-teman ya yang mungkin ingin juga ya berkunjung gitu ya, dan juga untuk membeli dari tanaman-tanaman anthurium kuping gajah ini. Alamatnya yang di mana ini Pak Agung? Dusun Sanandayu, Kecamatan Ngeligok, Blitar ya. Ini teman-teman ya, nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi box ya teman-teman. Dan juga Pak Agung ini juga di sosial media juga berjualan ya Pak Agung, di TikTok atau di mana, Lazada? YouTube ya. YouTube-nya Pak Agung apa channelnya? Kembang Buritan. Oh, berarti punyanya Mbak Mita. Oh ya, berarti Mbak Mita. Oh gitu, ya. Itu banyak yang saya kirim ke juara. Jadi iya, oke. Nah, ini pesanan dari Kalimantan ya, teman-teman ya. Dan untuk pengiriman ke Kalimantan ini pakai kargo ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Bagi teman-teman ya yang juga suka ya, dulunya kurang suka dan setelah nanti akan melihat-lihat tanaman dari Pak Agung ya, ini nanti akan jadi suka ya untuk tanaman kuping gajah. Ini silahkan datang ya di alamat tadi ya teman-teman ya, yang sudah disebutkan oleh Pak Agung tadi. Nah kalau yang di bagian sini teman-teman, katanya Pak Agung ini adalah untuk anthurium Legale of Java. Yang mana? Oh yang ini, yang daun baru-baru ini ya Pak Agung ya, yang kristal. Oh ya. Oh ya, yang ini magnesikum ya teman-teman. Wah unik dan keren banget namanya ya. Pak Agung sampai hafal semua karena sudah sekitar 4 tahun ya sejak adanya COVID-19 itu beliaunya sudah menekuni dari ini budidaya anthurium kuping gajah. Nah, oh ya Pak Agung, ini ada daun-daun kering ya. Digunakan apa ini Pak Agung? Untuk kompos, untuk media ya. Buat media. Ini apa? Difermentasi dulu sekitar berapa bulan gitu. Jadi kalau sudah istilahnya panen ya, sudah waktunya, ini bisa digunakan untuk tambahan media gitu ya. Jadi ini sangat beruntung sekali karena di atas atau di lahan untuk pembibitan dari anthurium kuping gajah ini memang banyak sekali teman-teman tanaman-tanaman keras seperti pohon mahoni ini ya. Jadi yang dibuat untuk tambahan media kompos ini adalah daun-daun kering dari pohon mahoni, daun mahoni. Nah ini teman-teman ya, kuping gajahnya luar biasa dan semuanya ini keluar daun baru ya. Kalau seperti anthurium kuping gajah ini keluarnya daun baru ini musiman ataukah bagaimana nih ceritanya Pak Agung? Musiman ini. Musiman ya. Jadi kalau 3 bulan sekali. Jadi serentak ya. Sepertinya panen daun baru. Ya, dan ini sangat besar-besar sekali teman-teman ya daunnya. Nah ini seperti dibuat bedengan sama Pak Agung dan juga masih terlihat untuk medianya ini menggunakan dari kompos, pupuk-pupuk dari daun kering.
Nah, seperti ini. Kalau ini pilo ya, jenis pilo. Nah, jadi lahannya Pak Agung ini sangat luas sekali teman-teman. Dan untuk lahan sekeluas ini banyak sekali pohon kelapa ya. Pohon kelapa juga pohon mahoni. Ada juga blimbing buluh dan juga ada waru. Banyak sekali. Dan ini merupakan tempat yang sangat nyaman banget untuk pengembangan ya, untuk Anthurium kuping gajah ini. Nah, jadi saat sekarang ini perjuangan dari Pak Agung ini sudah sangat menghasilkan menghasilkan cuan ya Pak Agung ya. Nah, ini ada greenhouse teman-teman ya. Ini ada, saya lihat ada tanaman juga jenis dari pilo ya, pilo lemon ya. Ada juga dari aglonema. Ada bikroy. Bikroy ini juga dijual ya Pak Agung ya. Ya, per potnya ini berapa Pak Agung? 10 ribuan ya, cukup murah teman-teman. Dan ini ada yang engkel, ada juga yang sudah beranak dan juga sudah mulai dewasa. Murah banget kalau 10.000 Pak Agung. Ya, ada juga loh teman-teman Snow White ya. Jadi barangkali ada pengunjung yang cari untuk Anthurium kuping gajah. Jadi di sini juga tersedia untuk tanaman keluarga aglonema. Jadi sekalian belanja untuk tanaman aglonema. Ini Snow White ya teman-teman. Untuk Snow White-nya cukup subur-subur sekali teman-teman ya. Dan cantik-cantik banget. Ini berapa Pak Agung dijualnya? 20.000 teman-teman ya. Sudah cantik-cantik banget. Kalau untuk aglonema ini Pak Agung ada petani ya. Jadi ada petani sendiri atau pengembangan sendiri? Sendiri ya Pak Agung ya. Walah, luar biasa. Ya memang kita kalau sudah memiliki hobi, apalagi sudah bisa mendatangkan rezeki ya Pak Agung ya. Jadi kita itu memang harus telaten, apalagi ini dibutuhkan konsekuen untuk penyiraman, perawatan, untuk penggantian medianya gitu. Ada juga dari Begonia pulkadot. Kalau pulkadotnya ini berapaan Pak Agung? Ada juga jenis tanaman bunga dari Begonia yang pulkadot juga ya teman-teman ya. Dan ini mahal loh ini Pak Agung sebenarnya dulu dulu mahal ya 75 gitu, bahkan ada yang 150. Dan sekarang karena sudah banyak atau pinter yang bertani ya untuk pengembangan ya perbanyakan, ini jadi murah teman-teman. Jadi tidak ada telatnya bila mana teman-teman ini mulai mencintai tanaman dan mulai berkebun, karena untuk tanaman-tanaman hias sekarang ini sudah banyak dijual dan relatif sangat murah ya Pak Agung ya. Nah, ini adalah bibit ya. Pak Agung benar-benar bertani sendiri pemirsa. Jadi mulai dari biji, dan beliaunya juga menyediakan media dari lumut ya untuk perbanyakan atau jadi ini pembibitan ya Pak Agung, persemaian dari Anthurium kuping gajah ini. Jadi ini usia berapa ya Pak ya? Ini 3 bulan ada sampai 5 bulan. Oh ini, kalau yang ini mungkin 5 bulan. Dan ini masih ada lagi teman-teman ya, yang kecil-kecil ya. Jadi ini memang memerlukan ketelatenan dan juga menikmati prosesnya. Karena mulai dari biji ya, di persemaian, dan ini nanti juga akan dipindahkan lagi ya di media tanam ya yang untuk pembesaran. Jadi memang harus betul-betul telaten. Nah, ini juga sudah ada kelihatan subur ya Pak Agung ya. Nah, seperti ini teman-teman. Barangkali apakah ada Pak Agung yang konsumen yang membeli untuk yang sebesar ini anthuriumnya? Banyak Bu. Banyak ya? Oh gitu, iya ya. Terutama yang SP Blitar itu ya. Ya, kalau itu sudah mix campur itu. Oh ini yang ini udah persilangan ya, percampuran ya Pak Agung ya.
juga. Oh ini teman-teman, ini yang tadi kecilnya dari SP Blitar tadi seperti ini ya teman-teman ya. Tapi walaupun kecil kelihatan subur. Nah ini jadi seperti ini kan sudah kelihatan ya. Nantinya itu akan progres. Kalau ini kira-kira berapa bulan ini Pak Agung? 2 bulan. 2 bulan ya teman-teman. Ini mulai dari menyemai ya, dari bibit sampai sekarang ini 2 bulan ya sudah kelihatan subur dan juga sudah kelihatan hidup gitu ya Pak Agung. Jadi setelah ini nanti dipindah tanamkan lagi di media lebih besar gitu ini ya Pak Agung ya. Dari yang kecil, persemaian yang pertama ini nanti akan dipindahkan ke polybag atau media tanam yang segede ini teman-teman ya. Nah ini tidak terlalu rapat Pak Agung. Jadi ini mungkin lebih di ini ya dipindah agar leluasa biar bisa bernafas. Oh ini kalau udah saat gini nanti di media yang besar lagi ya Pak Agung. Kalau ini yang di pot merah-merah ini silangan. Oh iya. Ini apa juga termasuk koleksi ini yang di pot merah ini Pak Agung? Koleksi ya. Kalau ini Pak Agung kira-kira kisaran harga berapa ini yang koleksi yang segede-gede ini? 30 ribuan ya Pak Agung. Iya ya. Tapi juga cepet gede ya Pak Agung ya. 5 bulan katakanlah itu aja sudah kelihatan dewasa dan juga cepet gitu loh untuk daunnya itu, daun mudanya itu cepet banget gitu. Di sini juga ada dari watermelon ya teman-teman dijual. Pak Agung jual watermelon berapa sih? Yang ini 10.000 ya. Ini sulit-sulit gimana gitu Pak Agung? Mudah ya sebenarnya. Harus di media yang lumayan kering gitu. Jadi kalau terlalu lembab dia itu akan terjadi busuk akar gitu ya. Daunnya aja. Daun. Oh jadi seperti tanaman cocor bebek. Itu kan hanya daun aja diletakkan gitu bisa seperti ini ya. Nah seperti ini teman-teman, ini watermelon. Jadi Pak Agung ini juga bertani juga ya Pak Agung ya, termasuk untuk tanaman-tanaman yang berada di sini semuanya itu kok murah saya gitu. Ternyata beliaunya memang bertani ya, mulai dari persamaian dan juga pindah tanam sampai tanaman-tanaman hias di sini ini sudah siap untuk jual. Tapi walaupun masih sekitar 3 bulan usianya, ini juga sudah banyak banget teman-teman untuk pemesanan ya, dan juga jual di YouTube lah, di TikTok, banyak banget di sosial media. Beliaunya itu melakukan pemasaran dari tanam bunga ini ya, untuk bunga-bunganya ini. Di daerah sini ini memang sekitar usia berapa ini Pak Agung? 4-5 bulan? 4-5 bulan nih ya teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman ya berkunjung atau mungkin melintas di jalan apa ini tadi Pak Agung? Dusun Sanan ya, Sanan Desa Dayu itu bisa mampir ya, Kecamatan Ngeligok Blitar. Ini bisa mampir di showroomnya Pak Agung. Ini tadi namanya showroomnya apa tuh Pak Agung? Dirgita Flower ya teman-teman ya. Jadi bisa nanti mampir di sini karena di sini tersedia anthurium kuping gajah, juga banyak sekali tanaman-tanaman dari keluarga aglonema juga. Banyak lah pokoknya, tidak hanya anthurium kuping gajah tapi juga banyak dijual dari tanaman hias yang lainnya. Wow, ini jumbo banget, Masya Allah. Wah teman-teman, saya baru lihat ya kuping gajah yang daunnya itu lebar-lebar banget teman-teman ya. Dan satu pot itu daunnya banyak banget. Tapi ini memang ada cabang batangnya, jadi kelihatan sangat rimbun banget, Masya Allah.
Bener-bener, wah, saya soalnya baru apa ya namanya, ketemu dengan antorium kuping gajah secantik-cantik ini, sebagus-bagus ini di tempatnya Pak Agung. Barangkali di Blitar ini paling bagus ya kayaknya ya. Paling bagus ya, karena seperti ini loh teman-teman ya. Nah, daunnya itu sangat luar biasa. Coba kita akan lihat ya, daunnya kalau baru muncul seperti ini loh teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul daun muda yang seperti itu, senang banget teman-teman. Kalau bijinya itu dari mana Pak Agung? Apa ini seperti dari bunga ini? Oh, dari tongkol. Namanya tongkol ya. Nah, seperti ini loh teman-teman. Jadi bijinya itu nanti akan mengering ya. Nah, seperti ini. Jadi yang bulat-bulat itu nanti diambilin atau rontok sendiri? Oh, diambilin terus nanti ditaruh di persemaian yang medianya oh gitu. Oh, gitu ya. Ya ya ya. Jadi ini panen, nanti akan panen. Seperti ini ya, teman-teman. Wow. Masya Allah. Kalau mungkin malam hari ini Pak Agung ini mungkin cepet-cepet pagi kepinginnya ketemu dengan tanamannya lagi. Jadi seperti ada semangat ya Pak Agung ya, ketemu dengan hobinya, ketemu dengan rezekinya. Sepertinya pokoknya kalau memiliki apa ya namanya hobi ya, memiliki sesuatu ya yang bisa memberikan apa ya suatu kenikmatan ya dalam hidup itu, rasanya tidur itu cukup sesaat aja gitu loh, rasanya kepingin terus ya berada di dekatnya seperti tanaman-tanaman ini. Kalau yang ini sepertinya beda ya Pak Agung. Yang besar itu beda ya, kalau ini agak bulat-bulat daunnya. Kalau Regane Sunda ya Pak Agung. Regale Sunda ya Pak Agung. Ini kira-kira usianya berapa tahun ini Pak Agung kalau yang ini? 10 tahun ini ya. Oh, jadi antorium kuping gajah ini usianya cukup lama ya Pak Agung ya. Kira-kira paling lama gitu ada enggak yang sampai 15-20 tahun gitu? Oh ya, jadi kalau untuk perbanyakan dari pohonnya itu bisa juga ya, Pak Agung? Oh, ini nih. Ini teman-teman, jadi ini dari bonggol. Nah, kelihatan ini teman-teman ya. Jadi ini adalah pemotongan dan pengembangan perbanyakan dari bonggol. Dan lucunya itu muncul daun satu-satu, teman-teman. Nah, seperti ini. Cakep banget ya, teman-teman. Saya kok senang lihat yang ini muncul dari bonggol satu-satu raca gitu ya Pak Agung ya. Kalau ini sudah 2 Pak Agung. Nah ini keluar 2 daun ya. Kalau yang ini kisaran harganya berapa Pak Agung? Yang 1 daun ini 20.000 ya. Kalau misalkan market katakanlah dari ke Medan atau mungkin ke luar Jawa, pokoknya jauh gitu. Untuk keamanan gimana Pak Agung ini? Aman ya, kita packingnya tidak ini ya. Oh gitu ya. Apa mungkin ada tips khusus ya, barangkali dikasih nutrisi itu agar supaya terjaga kelembapan gitu nggak? Nggak ada ya, jadi natural ya, alami ya Pak. Oh, apanya itu yang dicuci? Oh, justru dicuci. Kasih lumut itu tadi ya. Oh gitu, jadi tidak pakai media. Oh iya, jadi sudah tidak pakai media tanah lagi ya Pak Agung ya. Oke, gitu cara tip pengiriman ya ke luar kota ya, ke tempat-tempat jauh seperti itu teman-teman. Justru akarnya ini dibersihkan dulu, jadi tidak membawa bakteri ya Pak Agung ya. Dan kita ganti media dengan lumut gitu. Lumutnya itu ditambah air biar lembab atau gimana? Oh justru agak kering ya Pak Agung ya. Oke, seperti ini ya. Nah teman-teman, ternyata sangat unik banget
ya, dan terlihat adanya daun yang lebar-lebar ini bagus loh teman-teman untuk diletakkan di rumah, karena dari filosofi sendiri tanaman-tanaman yang berdaun lebar ini adalah menciptakan sesuatu selain keindahan, itu tercemin suatu kemakmuran, dan juga begitu kita ngelihat ya tanaman-tanaman yang sesubur ini, daun-daun lebar yang seperti itu, rasanya itu gimana ya? Langsung semua rasa-rasa hilang, jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Langsung imun juga langsung naik seret gitu. Jadi akan rasa kenyamanan, bahagia gitu ya. Langsung teman-teman, saya tadi dari sini itu terasa sangat panas sekali, bahkan terik. Begitu datang ke sini udah tidak akan terasa lagi ya rasa panas seperti itu, langsung kita rasa nyaman gitu di tempat ini. Memang tempatnya itu teduh teman-teman, sangat nyaman sekali di tempatnya Pak Agung ini, apalagi kita bisa menikmati dan melihat tanaman-tanaman yang sangat cantik-cantik ini. Pak Agung untuk tanaman hias ini juga dibuatkan greenhouse. Ini dari faktor apa ini Pak Agung? Betul. Nah, harus dua ya Pak Agung ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa dilihat ya, sangat teduh ya. Jadi ini beratapkan langit dan daun-daun. Jadi di tempat ini sangat nyaman banget teman-teman. Ada tanaman mahoni, pohon mahoni ya, ada waru, ada juga kelapa dan masih banyak lagi. Dan di bawahnya ini digunakan untuk budidaya tanaman anthurium. Wah, ini cantik banget Pak Agung. Ini apa seperti yang di depan tadi ya? Oh, SBM Blitter itu ternyata bagus banget ya. Ya, ada juga yang ini Pak Agung. Dorayaki Silver. Ini cakep banget, ini berapa ini Pak Agung? Yang ini 150. Ini juga ya. Yang tadi yang besar tadi ya, yang 300 nih teman-teman ya, cakep-cakep semuanya. Aku bayangkan tanaman sebanyak ini semuanya cakep, jadi memang mulai dari persemaian dan juga dilanjut ke perawatan termasuk komposisi media yang bagus, jadi bisa menghasilkan tanaman yang sebagus ini. Nah, wah luar biasa ya teman-teman. Aku jadi tertarik dan insya Allah nanti aku juga akan mengembangkan sedikit lahan lagi. Mungkin nantinya aku juga akan ikut jejak Pak Agung untuk mengembangkan ini ya, untuk tanaman anthurium kuping gajah, karena dengan anthurium kuping gajah ini rasanya di hati kok semakin gimana ya, pokoknya menyenangkan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang rumahnya akses jalannya dekat, ini cocok sekali teman-teman. Karena apa? Daun besar ini pertama adalah bisa menyerap dari polusi, dari polutan-polutan asap rokok, racun polusi yang diakibatkan oleh kendaraan yang lalu lalang ya di depan rumah kita, dan juga bisa untuk filter debu kalau itu tempat dari teman-teman dan pemirsa semua itu berdekatan dengan akses jalan. Jadi tepat sekali ya kalau ini merawat dari tanaman-tanaman hias yang berdaun lebar ini. Jadi ini bisa mengurangi ya polusi dan tentunya akan menyehatkan pernafasan dan paru-paru kita. Nah, akan memberikan kontribusi menyumbang kesehatan untuk kita ya teman-teman ya. Bagi teman-teman ya yang masih belum menyukai berkebun, berkebun ini sesungguhnya memberikan dampak yang sangat positif untuk kesehatan teman-teman ya. Selain untuk filter debu, kita itu dengan berkebun itu akan terasa lebih nyaman, tentram ya. Pikiran itu jadi damai gitu loh teman-teman ya. Jadi sudah saatnya lah ya, berkebun itu keren sekali.
Oke Pak Agung, ada lagi ya. Yang sebelah sana tadi sudah ya. Di sana ada juga apa namanya dari keluarga aglonema. Jadi lahannya luas sekali ya teman-teman ya, sampai di ujung sana. Ini juga masih banyak sekali tanaman-tanaman dari tanaman hias jenis aglonema, pilo, juga ada anthurium yang lainnya. Dan masih banyak lagi. Kalau yang ini jenis apa Pak Agung yang seperti jari-jari ini? Oh, anthurium jari. Tapi bukan bukan anthurium kuping gajah ya Pak ya, bukan ya? Termasuk anthurium ya, tapi beda, tidak seperti kuping gajah. Ngelihat kuping gajah seperti ini kok jadi tentram ya di hati. Bagus itu karakter daunnya juga ya. Nah seperti ini. Nah teman-teman, kita sudah puas ya berkeliling ya di kebun ya, di taman Pak Agung ya, di kios bunga ya Pak Agung ya teman-teman ya. Untuk ini kita belajar ilmu ilmu untuk budidaya ya tanaman anthurium kuping gajah. Masya Allah ya teman-teman ya, sesuatu yang benar-benar dihayati ya, dicinta, ini akan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu juga ya teman-teman. Karena dengan keuletan, ketelatenan, dan juga dari tangan-tangan yang penyabar ya, tanaman-tanaman ini bisa secantik ini ya teman-teman ya. Nah oke Pak Agung, saya kira kita sudah jalan dari sana ya sampai ke sana, semua tanamannya luar biasa. Kalau ini tanduk rusa ya Pak Agung ya. Oke teman-teman, sangat puas sekali, senang banget gitu ya, tentrem, ayem banget berada di showroomnya Pak Agung dengan tanaman-tanaman bunga anthuriumnya yang sangat bagus-bagus banget, Masya Allah ya. Semoga saja nanti akan bisa bersilaturahmi ya teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa ini, nah kontaknya ya dari Pak Agung. Bila mana teman-teman mau order bisa langsung hubungi ini di 085 812 163 297. Cantik-cantik banget seperti ini. Nah teman-teman, saya kira aku akan berpamitan dulu ya. Nanti kita akan bersua kembali ya. Semoga teman-teman selalu suka berjalan-jalan dengan kita ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Ani Flower Garden. Dan selalu dukung dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Terima kasih semuanya pemirsa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.